bernapas. Bertanggung jawab dalam sistem pernapasan adalah paru-paru, yang mana paru-paru ini sebagai pembawa pertukaran gas saat proses pernapasan manusia. Fungsi sistem pernapasan pada manusia: 1. Mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. 2. Melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan oleh sel-sel tubuh. 3. Merupakan jalur pengeluaran air dan panas. 4. Membantu mempertahankan keseimbangan asam basa. Dan 5. Memungkinkan berbicara dan bernyanyi. Alat pernapasan: 1. Hidung, nasa atau naso merupakan saluran udara yang memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekar hidung. Fungsi hidung yaitu menyaring partikel, melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk, mematikan kuman, dan sebagai indera penciuman. 2. Faring atau rongga tekak. Faring adalah daerah dengan percabangan menuju rongga hidung, esofagus, dan trakea yang dilengkapi epiglotis yang dapat membuka dan menutup. Fungsi faring yaitu membersihkan udara, melindungi tubuh dari infeksi partikel asing yang masuk. 3. Laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri dari lempengan-lempengan tulang rawa. Fungsi laring menghasilkan nada suara, melindungi saluran pernapasan dari makan atau epiglotis, mengarahkan makanan ke esofagus. 4. Trakea. Trakea adalah batang tenggorokan yang tersusun dari cincin tulang rawa yang terletak di depan esofagus. Fungsi trakea mendorong partikel asing keluar, memberi kekuatan mekanik trakea, dan meregangkan trakea selama pernapasan. 5. Bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan kiri dari trakea serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi bronkus: jalan udara ketika bernapas, menjaga imunitas paru-paru, menyaring udara, menumpa paru-paru, dan menghubungkan trakea dan paru-paru. 6. Paru-paru. Paru-paru adalah alat pernapasan yang terletak di dalam rongga dada, di kanan kiri jantung, dan di atas diafragma. Fungsi paru-paru: mengolah udara sehingga cukup baik untuk masuk ke aliran darah, menukar oksigen dari udara dengan karbon dioksida dari darah. Mekanisme pernapasan. Mekanisme pernapasan merupakan proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada atau toraks dan perubahan tekanan. Pernapasan dapat terjadi dalam dua siklus, yaitu 1. Fase inspirasi. Masuknya udara ke dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih rendah daripada di luar paru-paru. 2. Fase ekspirasi, di mana keluarnya udara dari dalam paru-paru karena tekanan di dalam lebih tinggi daripada di luar paru-paru. Pernapasan dapat terjadi melalui dua mekanisme. 1. Pernapasan dada, terjadi karena gerakan tulang-tulang rusuk oleh otot-otot antara rusuk atau intercortalis. 2. Pernapasan perut, terjadi karena gerakan otot diafragma. Pertukaran oksigen. Oksigen masuk ke oksigen berdifusi, lalu diikat oleh hemoglobin menjadi oksihemoglobin, sehingga masuk ke dalam sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respiran. Pertukaran karbon dioksida. Respirasi pada mitokondria sel ke karbon dioksida berdifusi, lalu dibawa menuju alveolus, sehingga karbon dioksida dilepas dan Rokok berbahaya bagi orang yang merokok atau perokok aktif maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok atau perokok pasif. Asap rokok mengandung 4.000 bahan kimia yang 200 jenis diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker pada tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya di dalam rokok yaitu 1. Nikotin dapat merusak jantung dan sirkulasi darah dan bersifat karsinogen karena bisa memicu kanker paru-paru dan juga termasuk salah satu obat perangsang yang bersifat adiktif. 2. Tar merupakan substansi hidrokarbon bersifat lengket dan menempel yang dapat merusak sel paru-paru dan menyebabkan kanker. Dan 3. Karbon monoksida atau CO merupakan gas beracun yang dapat mengakibatkan berkurangnya kemampuan darah mengikat oksigen. Pengaruh pencemaran udara terhadap sistem pernapasan.
Pencemaran udara adalah masuknya atau dimasukkannya zat, energi, atau komponen lain ke dalam udara yang menyebabkan perubahan atau susunan atau komposisi udara dari keadaan normalnya. Pencemaran udara merupakan suatu masalah yang berdampak buruk bagi kehidupan makhluk hidup. Udara yang tercemar akan menimbulkan berbagai macam penyakit, misalnya memicu terjadinya gangguan pernapasan seperti asma, ispa, dan kanker paru-paru. Selain itu, pencemaran udara juga berakhir pada berkurangnya kadar oksigen di dalam tubuh manusia. Secara umum, penyebab pencemaran udara ada dua macam, yaitu pertama karena faktor internal atau secara alamiah. Contohnya, debu yang berterbangan akibat tiupan angin, abu atau debu yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi, berikut gas-gas vulkanik. 3. Proses pembusukan sampah organik dan lain-lain. Dan yang kedua karena faktor eksternal, karena ulah manusia. Contohnya, hasil pembakar bahan bakar fosil, debu atau serbuk dari kegiatan industri, pemakaian zat-zat kimia yang disemprotkan ke udara. Berikut gambaran penyebab pencemaran udara. Yang pertama, abu vulkanik letusan gunung berapi, asap dari kebakaran hutan, asap pembakaran sampah, asap kendaraan bermotor, asap rokok, asap pabrik, pembusukan mikroorganisme, proses peluruhan radioaktif. Adapun gangguan sistem pernapasan. Kanker paru-paru. Kanker paru-paru disebabkan karena kebiasaan buruk seperti merokok, menghirup asap kendaraan, meminum minuman beralkohol, dan kebiasaan tidak sehat lainnya. Yang kedua, emfisema. Penyakit yang disebabkan karena alveolus kehilangan elastisitasnya. Emfisema disebabkan karena kebiasaan merokok, polusi udara, dan polusi asap rokok. Selanjutnya, infeksi saluran pernapasan akut, ISPA. Infeksi saluran pernapasan seperti batuk dan pilek menjadi penyebab utama morbiditas dan mortalitas penyakit menular di dunia. Asma, penyakit kronis jangka panjang pada saluran pernapasan yang menimbulkan sesak napas, batuk, hingga sulit bernapas. Selanjutnya, penyakit paru-paru basah. Penyakit ini disebabkan oleh virus, jamur, atau bakteri terhadap sistem pernapasan yang diawali dengan gejala demam, batuk, hingga sulit bernapas. Selanjutnya, penyakit serangan jantung. Penumpukan plak pada pembuluh darah akibat menghirup udara yang mengandung polutan berbahaya dan berpotensi menyebabkan penyakit jantung kroner, serangan jantung, hingga stroke. Selanjutnya, teknologi sistem pernapasan. 1. Tracheostomy. Tracheostomy adalah pembuatan lubang pada dinding anterior trakea untuk mempertahankan jalan napas agar udara dapat masuk ke paru-paru melewati jalan napas bagian atas. 2. Pulmotor. Pulmotor adalah alat yang digunakan untuk melakukan pernapasan buatan. Biasanya dilakukan pada orang-orang yang mengalami gangguan pernapasan karena tenggelam dan shock karena sengatan listrik. 3. Terapi oksigen. Terapi oksigen adalah pemberian oksigen dengan menggunakan peralatan emergensi oksigen yang dapat diberikan melalui kanuda hidung atau masker wajah yang ketat. 4. Terapi oksigen hiperbarik. Terapi oksigen hiperbarik adalah proses pemberian oksigen 100% kepada pasien di dalam ruangan hiperbarik yang bertekanan lebih tinggi dari udara atmosfer normal. Terapi oksigen hiperbarik dilakukan untuk proses penyembuhan luka maupun proses anti penuaan, peremajaan anti jaringan tubuh. Cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.